Shalom Miss Shalom, Mariana, perkenalkan nama saya saya Felicia Christian Jeri Audrey Nopanto. Saya dari berasal kelas dari kelas 12 IPA 12 IPA 2. 2. Hari ini saya Hari ingin ini membahas saya tentang ingin metabolisme. mempresentasikan mengenai metabolisme. Shalom Miss Mariana, Apa sih itu saya metabolisme? Felicia Audrey Metabolisme merupakan dari kelas 12 pembentukan IPA 2. atau penguraian zat di Hari dalam ini sel saya ingin yang disertai dengan adanya mempresentasikan perubahan mengenai energi. metabolisme. Dari gambar di atas ini kita Berikut dapat melihat penjelasannya. bahwa makanan yang dicerna itu akan berubah menjadi sebuah energi. Nah, metabolisme menghasilkan energi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, perkembangbiakan, atau aktivitas tubuh lainnya. Nah, metabolisme itu memiliki dua reaksi kimia. Yang pertama anabolisme dan yang kedua katabolisme. Anabolisme akan menghasilkan fotosintesis, sedangkan katabolisme akan menghasilkan respirasi sel. Katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecah molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kebanyakan katabolisme ini berubah menjadi sebuah energi. Katabolisme dibagi menjadi dua jenis, yaitu aerob dan anaerob. Kita bisa lihat gambar di bawah ini, katabolisme itu dari molekul besar dipecah-pecahkan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, cara kerja metabolisme itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, makanan dipecah oleh enzim, protein dipecah menjadi asam amino. Yang kedua, memecah glikogen menjadi glukosa. Ada juga hormon-hormon reaksi katabolisme. Yang pertama ada kortisol, yang kedua ada sitokin, yang ketiga ada glukagon, dan yang terakhir ada adrenalin. Nah, Yang pertama adalah respirasi respirasi aerob. aerob. Respirasi aerob merupakan Respirasi proses aerob penguraian adalah senyawa proses organik penguraian menggunakan senyawa oksigen. organik Respirasi ini menggunakan oksigen berlangsung di bebas. dalam organel sel Respirasi ini berlangsung di yang dalam disebut organel sel mitokondria. yang disebut dengan mitokondria, Proses respirasi seperti aerob adalah yang pertama seperti gambar yang ada di glikolisis. atas ini. Glikolisis ini adalah penguraian glukosa menjadi asam pirufat. Nah, proses kimia dari respirasi aerob yaitu C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2, 6H2O plus 36 ATP. Nah, proses respirasi aerob ini dibedakan menjadi 4 siklus. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis yaitu penguraian glukosa menjadi asam pirufat. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yaitu penguraian asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Yang ketiga itu ada siklus Krebs, yaitu terjadi perubahan asetil koenzim A menjadi karbon dioksida. Nah, yang terakhir yaitu sistem transport elektron, yaitu terjadi perubahan energi tinggi atau NADH dan FADH2 menjadi ATP. Nah, ini itu terjadi pada sitoplasma. Dan dia yang kedua adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah yang terakhir itu ada respirasi anaerob. Ini adalah Respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat. Dan berfungsi Respirasi ini tidak memerlukan oksigen. Glukosa diperlukan untuk berfungsi sebagai substrat. Nah, kita lihat dari gambar ini. Proses kimia respirasi anaerob yaitu C6H12O6. menjadi asam pirufat. C6H12O6 akan menghasilkan asam pirufat. Dan dia menjadi dua senyawa. Nah, asam pirufat itu juga akan menghasilkan dua senyawa, yaitu asetaldehid dan PEP. Nah, Asetaldehid itu akan menghasilkan etanol. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati.